Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
tragedi kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dengan tempo yang ditetapkan. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:07 waktu Indonesia Barat. Acara sebentar lagi akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dijawab. Senang sekali saya kalau ada yang belum dijawab. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita ketemu lagi ya di acara Mabar episode yang ke-8 tentang penyusutan arsip. Tapi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya melihat di layar saya ada 254 peserta Zoom. Alhamdulillah banyak sekali. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Tapi sebelum memulai acara, sebelum acara dibuka Bapak Ibu, saya punya tugas untuk memastikan bahwa Bapak Ibu siap untuk menerima materi mabar kali ini. Jadi Bapak Ibu sudah siap menerima materi? Siap. Siap, Mbak. Siap. Siap, Mbak. Siap. Terima kasih Mas Siap. Terima kasih. Saya melihat semangat-semangat yang luar biasa. Karena sudah bilang siap, mari kita cek ombak dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita cek dulu dengan satu. Saya punya ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa nyalakan videonya, nyalakan mikrofonnya, atau kalau yang malu-malu menjawab bisa di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Kita mau main tebak gambar dulu. Sudah siap Bapak Ibu tebak gambarnya?
Siap. Siap. Siap, Baik, Siap, siap, siap. siap, siap. baik. Kita mulai yang pertama. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini kota mana nih saya baca? Surabaya. Surabaya. Yang benar Surabaya ya. Baik, kita cek benar nggak Surabaya. Iya betul Bapak Ibu, ternyata Surabaya. Ini berarti arek-arek Surabaya nih yang bisa nih. Ada yang dari Surabaya Bapak Ibu? Kita cek. Wah, banyak yang jawab Surabaya. Siap. Berarti kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini juga yang jawab dari apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Karena kemudian sudah sebuah struktural, Oke. kita akan kuatin terus yang Gambar kedua Bapak Ibu mungkin saya ada sendiri yang nggak tahu bisa kalau nebak. orang masuk apa. Padang. Padang, iya cepat banget sih. Padang ya, betul Padang. Padang ini biasanya adalah urak awak. Ada yang urak awak ya Ibu ya? Ada. Oh sinyap ada urak awak. Padang ya betul sekali Bapak Ibu ya. Kayaknya ini udah mulai semangat nih gambar kedua, gambar ke satu tebak. Konsolidasi JF ini kan semua ada 23. Gambar kedua ketebak. Sekarang kita ke gambar ketiga. Ini susah nih Bapak Ibu nih. Sorong. 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 Ternyata Bapak Ibu sorong benar ya. Sorong. Saya pikir ini pertanyaan paling sulit ya. Ternyata Bapak Ibu juga bisa sorong. Papua ya Bapak Ibu ya. Kita ambil dari yang sebelah timur Indonesia. Kemudian coba kita lanjut. Nah, yang ini juga nih. Buah-buahan apa ini? Jambi. Jambi. Siap, ada yang dari Jambi ya. Ada yang dari Jambi nih. Ayu-ayu kami. Ada Hadir, dong. Jambi, hadir. Ah, siap Abang. Ada Ayu, ada Abang dari Jambi. Terima kasih banyak. Aduh, siap Bang. Terima kasih. Kayaknya udah gambar keempat nih siap-siap ya Bapak Ibu. Gambar kelima ini sengaja saya pilih yang paling susah Bapak Ibu. Bersedia ya. Pinjam 100. Astagfirullah, pinjam 100. Pinjam 100. Pinjam 100 ya. Iya Bapak Pinjam Ibu ya. 100, Pinjam 100 siap. Saya merasa orang paling 100 juta kaya. ambil di Dipa. Waduh Didi Pak ya. Saya ngerasa jadi orang paling kaya hari ini Pak ya. Banyak yang pinjam 100 ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti dan saya yakin nih kayaknya sudah siap. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa hari ini langsung kita dari Andri Bapak Ibu. Jadi silakan disimak dengan baik. Siapkan pertanyaan yang terbaik. Kemudian untuk absensi jangan lupa diisi dan mengisi format nama sesuai karena format nama digunakan untuk sertifikat. Kemudian absensi akan ditutup pukul 12.00 WIB. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah konsen semuanya. Jadi sepertinya acara sudah bisa dibuka. Saya melihat peserta sudah sangat bersemangat. Sebelumnya di sini mari kita menyapa dulu Ibu Kabak kami yang cantik rupawan. Selamat pagi Ibu Lucy. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga telah bergabung di sini ada Ibu Kasubag Kearsipan kami yang sangat luar biasa bersemangat, Mbak Tias. Selamat pagi Mbak Tias. Selamat pagi Mbak Ulan, Bapak Ibu semua. Selamat belajar. Siap Mbak Tias, kalau udah disemangatin kayak gini biasanya tingkat semangat kita naik 100% Mbak Tias. Kemudian ada juga Kasubag Tata Naskah yang sangat lembut Bapak Ibu, sangat mengayomi sekali. Mari kita sambut. Selamat pagi Ibu Endah. Pagi Mbak Ulan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam Selamat sehat pagi. selalu. Nah, karena ini yang muncul di layar Bapak Ibu adalah para wanita-wanita ya. Tapi untuk narasumbernya kita hadirkan yang paling ganteng sendirian nanti di layar ya Bapak Ibu ya. Sudah turut bergabung juga narasumbernya yaitu Bapak Yayan Darian dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Yayan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak. Aduh, dari Pagi suaranya. Bapak. Pagi Bu Endah, Bu Tias.
Terima kasih Bapak, aduh luar biasa Bapak. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak ya. Dengan waktu yang sesingkat ini, tapi Bapak bersedia mendampingi kami belajar. Terima kasih untuk selanjutnya mohon izin berkenan Bu Kabak untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya peserta yang hadir pada hari ini. Ini kalau saya lihat mungkin karena musim hujan atau gimana ya, pesertanya kok agak kurang dari seperti biasanya. Biasanya sampai 500 loh. Mungkin nanti bertambah ya Mbak Ulan ya. Bismillah Ibu, semoga semakin banyak yang Iya, bergabung ya Bu. soalnya ini rugi loh nggak ikut hari ini karena narasumbernya langsung dari pakarnya langsung. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hari ini Bapak Ibu. Bertanyalah sebanyak-banyaknya, berikan pertanyaan yang benar-benar Bapak Ibu butuhkan di satker Bapak Ibu masing-masing. Saya kira sedikit aja dari saya Mbak Ulan, soalnya kayaknya kita lebih enak langsung ke materi dan langsung diskusi gitu ya. Siap. Terima Iya. kasih Bu Kabak. Iya. Kemudian mohon izin Pak Yayan, karena Bapak Ibu sebelumnya kami informasikan bahwa mabar kali ini berdurasi 1 jam, jadi kami akan manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk nanti pertanyaan yang tidak tertampung akan kami wadahi menggunakan Slido. Nanti akan dijawab di situ Bapak Ibu. Baik, kemudian mohon izin Pak Yayan. Selamat pagi Bapak, subhanallah Bapak, Masya Allah, sehat-sehat ya Bapak ya. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, mohon izin saat ini kita akan mulai mendengarkan penjelasan dari Pak Yayan. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, Pak Yayan dengan nama lengkap Pak Yayan Darian ya, beliau dari Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pembinaan Lembaga Negara. Selain itu, beliau juga sebagai Arsiparis Ahli Madya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang Kementerian ATR BPN ini dalam melaksanakan tata kelola atau penyelenggaraan kearsipan selalu dibimbing didampingi oleh ANRI, dan saat ini Bapak Ibu sekalian beruntung sekali karena pembina kita langsung yang hadir di sini. Baik Bapak Yayan, kami persilakan Bapak Yayan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ulan. Selamat pagi Bu Lucy, Bu Tias, Bu Enda, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebut satu persatu Bapak Ibu sekalian. Saya merasa terhormat untuk hadir di dalam kegiatan ini. Saya ditugaskan Pak Direktur Kearsipan Pusat dari Arsip Nasional untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan kearsipan, wabil khususnya ini mengenai penyusutan. Penyusutannya pun mengerucut berkaitan dengan pemusnahan arsip. Jadi dari kegiatan penyusutan itu sebetulnya luas sekali. Nanti kita akan bahas di episode Mabar ke-8 ini tentang pemusnahan arsip. Di kolom Zoom saya kira sudah banyak peserta dan hadir dari seluruh Indonesia. Saya merasa bangga untuk hadir berdiskusi dengan Bapak Ibu dari ATR BPN dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat ya Bapak Ibu. Materi sudah saya share ke Ibu Ulan. Mudah-mudahan sudah ada di gadget masing-masing Bapak Ibu. Ya, sudah Bapak. Sudah ya, alhamdulillah. Saya sudah share screen, mudah-mudahan sudah terlihat materinya ya. Siap, sudah terlihat Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan, karena waktunya juga sangat singkat, materi ini sudah panjang, tapi kita akan sampaikan sesingkat-singkatnya tapi jelas padat begitu ya. Mudah-mudahan walaupun singkat ada sedikit pemahaman Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip khususnya mengenai pemusnahan arsip. Mengapa ini dibahas pemusnahan arsip? Karena kalau kegiatan penyusutan arsip itu sebetulnya ada 3 kegiatannya ya, memindahkan arsip aktif menjadi inaktif, memusnahkan dan menyerahkan arsip statis. Kalau memindahkan dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan, dalam hal ini kalau ATR BPN ini karena
berada di lingkungan Kementerian Pusat, maka arsip statisnya nanti kalau tercipta itu akan dikirim ke Arsip Nasional. Tapi karena pemusnahan ini agak spesifik dibanding kegiatan pemusnahan penyusutan lainnya, karena ini berdampak kepada sanksi, bahkan sanksinya pidana bahkan. Jadi ini perlu kita bahas lebih detail, lebih teliti tentang kegiatan penyusutan arsip. Tadi Bu Bulan sudah menyampaikan perkenalan singkat. Nama saya Yandarian, saya sekarang berada di Arsip Nasional. Dari sejak menjadi pegawai negeri, saya di Arsip Nasional sejak tahun 86 dan sekarang berada di lingkungan Kearsipan Pusat. Salah satu tugasnya itu kebetulan saya sebagai ketua tim pembinaan kearsipan di lingkungan lembaga negara di salah satu tugasnya adalah melakukan kegiatan pembinaan dengan ATR BPN Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan perkenalan singkat ini bisa berlanjut Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di tempat kegiatan lain. Sebelum memasuki materi mengenai kegiatan penyusutan, wabil khususnya mengenai pemusnahan, saya kira akan saya sampaikan dulu beberapa semacam refresh gitu, pemahaman kita mengenai pengelolaan arsip dinamis, karena kegiatan penyusutan arsip itu merupakan bagian akhir dari sebuah proses kegiatan pengelolaan arsip yang kalau Bapak Ibu membaca Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, kegiatan pengelolaan arsip dinamis itu dimulai dengan kegiatan penciptaan. Di Undang-Undang dimulai di pasal 40 dan seterusnya ya. Atau di Peraturan Pemerintah Nomor 28 2012 itu dimulai dari pasal 32 dan seterusnya. Nah, kegiatan pengelolaan arsip dinamis sendiri sebetulnya dimulai dengan kegiatan penciptaan arsip. Jadi arsip pasti dimulai dari kegiatan yang dihasilkan melalui sebuah proses awal, yaitu penciptaan arsip. Penciptaan arsip itu ya ketika Bapak Ibu membuat dan menerima surat, berarti Bapak Ibu sedang menciptakan arsip. Dan ketika menciptakan arsip itu, karena arsip yang kita hasilkan nanti harus menjadi arsip yang mempunyai persyaratan otentik dan reliabelnya terjaga, maka tentu pembuatan penciptaan arsip itu, terutama pembuatan naskah dinas yang Bapak Ibu lakukan, harus didasarkan kepada aturan bakunya. Aturan bakunya adalah tata naskah dinas. Jadi di sanalah sebagai dasar untuk jadikan pedoman kita membuat naskah dinas. Selain naskah dinas, di dalam kegiatan penciptaan arsip, kita juga menetapkan, mencantumkan klasifikasi arsip. Jadi dari sejak awal kita sudah menentukan ini arsip tentang apa. Oh, arsip tentang kepegawaian, maka dicantumkanlah di persuratan itu di nomor persuratan, biasanya nomor ×2 begitu ya, ada nomor suratnya, ada kode kelasnya dan seterusnya. Dan kode kelas itu menentukan arsip ini yang sedang kita buat tentang apa. Maka kemudian kita mencantumkan di dalam penomoran surat itu ada klasifikasi arsip. Selain klasifikasi arsip, surat-surat yang biasanya dikirim keluar itu, kita juga tambahkan kode klasifikasi keamanannya untuk menentukan apakah arsip ini terbuka atau tertutup. Terbuka artinya boleh orang lain bisa lihat, membaca, atau informasi yang dibaca kalaupun oleh siapapun yang tidak tersangkut pun tidak ada masalah begitu, kecuali kalau yang tertutup. Dan itu ditentukan bukan oleh keinginan kita, tapi ada aturannya. Aturannya itu adalah klasifikasi keamanan dan akses. Setelah arsip tercipta, maka arsip itu kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Digunakan dalam kehidupan organisasi sebagai berkas kerja. Ketika kita gunakan sebagai berkas kerja, kita juga harus menentukan, harus melihat apakah arsip yang sedang digunakan itu terbuka atau tertutup. Terbuka artinya everybody can see dan tidak ada masalah, tidak ada dampak apapun kalau terjadi informasi itu dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan misalnya ya. Itu artinya terbuka. Kalau informasinya tertutup berarti ada tata cara kelola yang kita harus lakukan supaya arsip itu tidak bocor informasinya. Dan itu sekali lagi tidak bisa kita tetapkan sendiri, tapi harus didasarkan pada pedomannya, yaitu
klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini salah satu instrumen pengelolaan arsip dinamis. Setelah arsip itu dijadikan sebagai berkas selesai, pemanfaatannya sebagai berkas kerja, maka segera arsip itu kita berkaskan. Diberkaskan, dikelompokkan, dikumpulkan menjadi satu kesatuan informasi, dan ketika mengumpulkan itu kemudian kita sebut sebagai pemberkasan. Ketika kita melakukan pemberkasan arsip, berarti kita sudah masuk ke tahap ketiga yang disebut sebagai pemeliharaan arsip. Ketika arsip sudah diberkaskan, arsip itu kemudian kita tetapkan, ditetapkan sebagai arsip aktif. Berapa lama arsip itu disimpan tentu disesuaikan dengan sebuah instrumen yang lain yang kita sebut sebagai jadwal retensi arsip. Nah, ketika arsip itu sudah diberkaskan, maka pada saat itulah arsip kita pelihara di dalam lingkungan arsip aktif. Disimpan di filing kabinet misalnya, di lemari arsip misalnya, begitu ya. Dan kemudian kita jaga supaya tidak hilang, tidak rusak. Itu dalam proses pemeliharaan arsip. Ketika kita tetapkan misalnya arsip itu selama 2 tahun, dan 2 tahun telah melampaui arsip aktif, maka kemudian pada saat itu kita mulai melakukan upaya untuk mengurangi jumlah arsip di ruangan kita yang di dalam teori kearsipan disebutnya sebagai penyusutan arsip. Jadi penyusutan arsip itu adalah pengurangan jumlah arsip yang kita kelola di unit-unit kerja kita sebagai arsip aktif, dan karena proses pemanfaatan dia sebagai arsip aktif sudah selesai, maka kemudian arsip itu kita kurangi jumlahnya. Di dalam teori kearsipan disebut sebagai kegiatan penyusutan arsip. Kegiatan penyusutan arsip itu bagi unit kerja pengelola arsip aktif hanya melakukan kegiatan pemindahan, memindahkan arsip aktif dari unit kerja ke unit kearsipan. Unit kearsipan Bapak Ibu sering menyebutnya dengan unit arsip atau pengelola arsip inaktif, begitu ya. Setelah dipindahkan, maka tugas Bapak Ibu mengelola arsip aktif selesai. Tugas berikutnya adalah tugas teman-teman di unit kearsipan untuk mengelola arsip inaktif. Nah, kegiatan pelaksanaan pengurangan jumlah arsip ini tidak bisa juga didasarkan kepada keinginan kita masing-masing, tapi harus didasarkan kepada pedomannya. Pedoman untuk menyusutkan arsip itu namanya jadwal retensi arsip. Jadi inilah proses pengelolaan arsip dinamis yang diringkas ya dari Undang-Undang 43 2009 dari mulai pasal 40 sampai pasal 60-an, bahwa kegiatan pengelolaan arsip dinamis itu dimulai dengan kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Gambar ini sengaja ditampilkan supaya memberikan informasi kepada kita bahwa pada setiap tahap kegiatan pengelolaan arsip dinamis, penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, itu ada instrumen-instrumen yang harus ada dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan setiap tahap pengelolaan arsip dinamis itu. Misalnya pada saat penciptaan arsip, Bapak Ibu harus memahami dulu TND kita, TND Kementerian ATR BPN. Di Kementerian ATR BPN juga sudah ditetapkan klasifikasi arsip. Atau Bapak Ibu mungkin sering mengenalnya dengan istilah kode surat, begitu ya. Jadi misalnya kepegawaian diinterpretasi atau bukan interpretasi tapi direpresentasikan dengan kode KP, misalnya keuangan KU, perencanaan PR, dan seterusnya. Itu adalah kode klasifikasi. Dan pada saat penciptaan tadi juga kita menetapkan adanya klasifikasi keamanan. Gambaran ini menyampaikan informasi bahwa di setiap tahap kegiatan kita perlu memiliki instrumen pengelolaan arsip dinamis. Di dalam gambar ini ada yang warna-warna merah ini. Inilah instrumen pengelolaan arsip dinamis yang harus ada dalam kegiatan pengelolaan arsip. Kita tidak bisa mengklaim bahwa pengelolaan arsip dinamis kita sudah efektif, efisien, sistematis kalau kita belum memiliki 4 instrumen ini. Jadi 4 instrumen itu adalah tata naskah dinas sebagai sebuah dokumen yang isinya mengatur tentang kita bagaimana membuat naskah dinas. Margin kiri, kanan, atas, bawah, kop suratnya seperti apa, cap dinasnya seperti apa, begitu ya. Termasuk siapa yang bertanggung jawab menandatangani naskah dinas tertentu. Ada klasifikasi arsip tadi sebagai dasar pemberkasan arsip. Nah, ini sangat
sangat terkait antara klasifikasi JRA dan klasifikasi keamanan. Karena klasifikasi itu walaupun digunakan untuk mengatur, menyusun, memberkaskan arsip, tapi ini kaitannya juga klasifikasi arsip ini untuk memudahkan nanti ketika kita melakukan penyusutan. Kita tidak mungkin melakukan penyusutan terhadap arsip yang belum memberkas. Nah, pemberkasannya sendiri menggunakan dasar kode klasifikasi tadi. Ada dokumen ketiga jadwal retensi tadi. Ini sebagai pedoman bagi Bapak Ibu dalam rangka melakukan penyusutan arsip. Sebagai upaya kita menyelamatkan arsip, menetapkan mana yang penting, mana yang tidak, begitu ya. Mana yang bisa dimusnahkan, mana yang bisa diserahkan menjadi arsip statis negara bagi penelitian bangsa generasi kita saat ini dan yang akan datang. Dan instrumen keempat yang kita sebut sebagai klasifikasi keamanan dan akses, ini penting terutama karena kita di beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang 25 2009, Undang-Undang 14 2008, itu disampaikan kewajiban kita sebagai lembaga publik memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Dan tentu saja informasi yang dimaksud itu adalah arsip. Sehingga kita perlu menetapkan informasi mana yang terkandung di dalam arsip yang boleh diakses, boleh atau tidak boleh diakses. Dan semuanya ada ditetapkan di dalam klasifikasi keamanan dan akses arsip ini. Ini 4 instrumen dan saya kira di Kementerian ATR BPN keempat instrumen ini sudah ada, tinggal nanti Bapak Ibu mendalami lebih jauh, terutama ketika kita melakukan penyusutan arsip, harus memahami dulu penyusutan arsip itu dikaitkan dengan pedoman penyusutannya, yaitu berupa jadwal retensi arsip. Nah, sebelum memasuki materi tentang pemusnahan, saya kira pemusnahan tadi disampaikan tidak ujuk-ujuk ada kegiatan pemusnahan begitu ya. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba ada kegiatan pemusnahan gitu. Karena kegiatan pemusnahan itu pasti dimulai dengan kegiatan rangkaian sebelumnya, yaitu ada kegiatan pemberkasan, pemindahan, dan seterusnya. Mengenai penyusutan sendiri, Bapak Ibu bisa membaca terminologinya di undang-undang, di PP, atau di beberapa peraturan lain yang saya kira kalau secara regular formal, Bapak Ibu bisa membaca di Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Penyusutan arsip itu adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Karena sudah selesai masa retensi aktifnya. Kedua, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna. Artinya sudah tidak ada kepentingan baik bagi pencipta arsipnya, dalam hal ini kita ATR BPN, atau bagi generasi kita yang akan datang. Dan ketiga adalah melakukan penyerahan arsip statis, yang arsip itu diciptakan oleh Bapak Ibu di ATR BPN misalnya, untuk kepentingan kita selesai, tapi sebetulnya ada kepentingan lain di luar kepentingan ATR BPN, yaitu bagi nilai penelitian, nilai kebuktian, nilai kesejarahan bagi generasi kita saat ini dan yang akan datang. Terhadap arsip itu tentu tidak akan kita musnahkan. Arsip itu nanti akan diserahkan ke lembaga kearsipan sebagai arsip statis negara. Karena Kementerian ATR BPN ini di lingkungan Kementerian Pusat, pemerintahan pusat, maka arsip-arsip statisnya bukan dikirim ke lembaga kearsipan daerah, tapi ke lembaga kearsipan pusat, yaitu arsip nasional. Ini pengertian dari penyusutan arsip. Jadi penyusutan arsip itu memindahkan arsip inaktif, ada 3 tadi ya, dari unit pengolah ke unit kearsipan. Karena telah habis retensi aktifnya, sudah jarang digunakan dalam kegiatan unit pengolah. Dan ini biasanya kalau di wacana penyusutan di luar negeri, aktif itu dianggap sudah tidak aktif kalau dihitung dari sisi penggunaan. Kalau penggunaannya kurang dari 6 kali dalam 1 tahun, kemudian dianggap sebagai arsip yang sudah tidak aktif lagi. Tapi ini sekali lagi itu di wacana di luar negeri ya. Kalau di Indonesia biasanya
ditetapkan aktif inaktif itu kemudian dijabarkan di dalam sebuah dokumen yang tadi kemudian kita sebut sebagai jadwal retensi arsip. Kedua, kegiatan pemusnahan. Pemusnahan arsip itu adalah memusnahkan arsip yang sudah habis retensinya, tidak ada ketentuan yang melarang, tidak terkait dengan proses peradilan, dinyatakan musnah dalam jadwal retensi arsipnya. Artinya tidak ada memiliki nilai guna, gitu ya. Dan ketiga, kegiatan penyusutan arsip itu adalah menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Ini penyusutan arsip. Dari tiga kegiatan ini, kegiatan kedua yang kita akan fokuskan dalam diskusi kita hari ini ya, mengenai pemusnahan arsip. Sekali lagi, pemusnahan arsip itu saya kira perlu lebih diteliti dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip, karena kegiatan pemusnahan arsip itu banyak kaitannya dengan aspek hukum gitu ya, baik bagi pelaksananya maupun bagi pengelolanya ya, sebagai pencipta arsipnya. Sekali lagi bahwa di dalam Undang-Undang 43 2009 ini tentang kearsipan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah membaca ya Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Karena kalau saya melihat series kegiatan kita sudah ke-8 tentang mabar ini, dan mudah-mudahan mengenai aspek hukum kearsipannya sudah Bapak Ibu pahami tentang payung hukum kearsipan di Indonesia saat ini, yaitu minimal 2 ya, Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan dan PP 28 2012. Aturan pelaksananya banyak sekali, ada diatur di Perpres, ada di Menpan, ada surat edaran Menpan, ada tentang peraturan ANRI, banyak sekali. Itu yang menjadikan pedoman bagi kita dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Indonesia. Dasar hukum penyusutan, sekali lagi tadi payung hukumnya tentu dari Undang-Undang 43 2009 ya. Kemudian ada diatur lebih detail lagi dalam aturan pelaksanaannya, yaitu PP 28 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Terus kemudian ada juga kalau Peraturan Kepala ANRI 19 2012 itu sebetulnya adalah pedoman menentukan mana arsip yang masuk dalam kategori sebagai arsip statis. Dalam kaidah kearsipan sering disebut sebagai jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder itu nilai guna yang dilihat dari kebutuhan aspek kesejarahan, informasional, bukan bagi pencipta arsipnya, tapi bagi di luar pencipta arsip. Itu yang dimaksud dengan nilai guna sekunder. Kalau mungkin sekarang kalau Bapak Ibu sering mendengar bahasa bombastisnya memori kolektif bangsa begitu, jati diri bangsa, nilai pertanggungjawaban nasional, nah seperti itulah yang memiliki nilai guna sekunder. Dan yang paling menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan penyusutan arsip itu, Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih jauh detail di Perka ANRI nomor 37 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Baik, mengapa kita harus melakukan penyusutan arsip? Saya kira ada banyak alasannya. Pertama adalah dengan kita melakukan penyusutan arsip, kita menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai guna sejarah. Kedua, menyelamatkan arsip yang penting. Karena kalau tidak disusutkan, kita mungkin akan kebingungan. Ini di antara sekian tumpukan arsip itu mana ya penting yang bersejarah begitu ya. Karena kita tidak bisa menentukan kalau dalam keadaan posisi di mana arsip itu tidak disusutkan, semakin lama semakin numpuk. Kita juga dengan melakukan penyusutan bisa melakukan pemusnahan arsip yang tidak penting. Tidak penting itu ya misalnya sesuai pemanfaatannya sudah selesai, tidak ada nilai guna bagi generasi yang akan datang begitu ya. Jadi terhadap arsip itu ya ngapain kita simpan terus-menerus, kita boleh susutkan. Dengan kita melakukan penyusutan, kita tentu bisa meningkatkan layanan administrasi bagi warga dan masyarakat. Akan lebih mudah memberikan layanan informasi terhadap 100 box daripada kita menyimpan dan memberikan layanan terhadap 1000 box begitu. Banyak sekali yang harus dilihat, harus dikelola, harus dipreservasi. Jadi dengan jumlah yang sedikit, tapi hanya arsip yang penting saja yang kita simpan, itu lebih
penting dibanding kalau kita menyimpan 1000 box, tapi sebetulnya yang 900-nya nggak penting. Dan juga mengapa kita harus melakukan penyusutan, karena kita ingin mewujudkan administrasi kantor yang tertib, rapi, bersih, aman. Gitu. Kita bisa bayangkan kita menyimpan arsip 100 box tentu lebih ringan dibanding kalau kita menyimpan arsip 1000 box. Akan terlihat berantakan dan sebagainya. Ini ada tujuan lain, minimal dengan melakukan penyusutan arsip kita dapat melakukan efisiensi, menghemat tempat, peralatan, biaya, begitu. Mendaya gunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja, memudahkan pengendalian arsip yang tercipta, mempercepat penemuan kembali dan menyelamatkan arsip yang bernilai guna. Ini beberapa tujuan, saya kira banyak sekali tujuan penyusutan arsip, tapi minimal utamanya adalah tadi efisiensi, efektivitas, dan sistematis pengelolaan arsip dinamis. Dengan kita melakukan penyusutan arsip, maka tujuan pengelolaan arsip dinamis seperti yang diatur di dalam undang-undang, yaitu menciptakan arsip yang efektif, efisien, dan sistematis, insya Allah akan tercapai. Begitu ya. Tujuan pengelolaan arsip. Tujuan penyusutan arsip. Siapa yang melakukan penyusutan arsip? Tentu adalah pencipta arsip. Siapa pencipta arsip itu? Ya kita, ATR BPN yang menghasilkan arsip karena melaksanakan kegiatan, maka ATR BPN juga yang berhak atau berwenang, berkewajiban melakukan penyusutan arsip. Bukan arsip nasional, bukan juga oleh Kementerian Pertanian atau Presiden begitu ya. Yang punya tanggung jawab dibebankan kepada pencipta arsip. Tentu pencipta arsip itu berjenjang ya. Kalau ATR BPN misalnya unit kearsipan utamanya ada di Biro Umum, di Sekjen begitu. Kemudian dirjen-dirjen ditetapkan sebagai UK2 gitu, dan seterusnya di kantor pertanahan kabupaten kota misalnya ditetapkan sebagai unit kearsipan 3, maka yang dimaksud dengan pencipta arsip itu yang berjenjang itu tadi ya. Kalau di pusat berarti tanggung jawab menteri. Menteri biasanya didelegasikan kewenangannya kepada Pak Sekjen, penanggung jawab pelaksanaannya. Tapi pelaksanaan kegiatannya oleh Biro Umum. Kegiatannya nanti dilakukan oleh para arsiparis, para pengelola arsip, para kabag atau struktural yang bekerja dalam bidang kearsipan. Jadi yang melakukan penyusutan arsip ya adalah kita sebagai pencipta arsipnya. Nanti kita akan lihat bagaimana jenjang tanggung jawabnya. Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ketika kita menyusutkan arsip, bukan hanya kepentingan kita, ATR BPN yang dilihat, tapi juga apakah ada kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara, begitu. Dan itu yang akan kita menetapkan, oh ternyata arsip ini tidak dimusnahkan, akan menjadi statis. Gitu. Karena dampak bahwa arsip yang akan dimusnahkan itu ternyata bukan arsip yang biasa-biasa saja, tapi arsip yang memiliki nilai kesejarahan tadi. Nah, di Peraturan Pemerintah 28/2012 Pasal 53 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan setiap pencipta arsip, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD wajib memiliki JRA. Dan JRA yang nanti dimiliki oleh masing-masing KL itu ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Jadi kalau di Kementerian ATR nanti yang menetapkan Pak Menteri setelah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI. Jadi khusus yang JRA, tadi kan ada 4 instrumen ya, ada tata naskah dinas, ada klasifikasi arsip, ada JRA, ada klasifikasi keamanan. Itu semuanya ditetapkan oleh Pak Menteri sebagai pimpinan pencipta arsip. Tapi khusus JRA sebelum ditetapkan Pak Menteri harus mendapatkan persetujuan Kepala ANRI dulu. Mengapa harus ada persetujuan Kepala ANRI? Karena
di 4 instrumen itu tidak ada potensi arsip akan hilang, hanya ada di dalam JRA penetapannya itu, terutama JRA yang menetapkan pemusnahan arsip. Nah, oleh karena Bapak Ibu melaksanakan kegiatan organisasi menggunakan anggaran negara, maka negara perlu mengatur arsip apa yang tercipta, kapan digunakan, siapa yang menggunakan, kapan kalau sudah selesai dimanfaatkan, mana saja arsip yang boleh dimusnahkan, begitu. Mana arsip yang akan diserahkan menjadi arsip statis negara. Semuanya diatur oleh negara. Dan pengaturan mengenai retensi arsip itu adanya di JRA. Dan karena negara perlu tahu mana arsip yang boleh musnah, mana yang tidak, maka kemudian negara menetapkan untuk kegiatan kearsipan ini didelegasikan kepada Arsip Nasional, dalam ini Kepala ANRI. Jadi kehadiran Kepala ANRI dalam menetapkan persetujuan JRA itu sebagai wakil negara. Dan kalau klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan, atau tata naskah dinas itu tidak ada kaitannya dengan akan hilangnya, potensi hilangnya area arsip yang akan dihasilkan oleh Bapak Ibu. Jadi khusus JRA hanya JRA yang sebelum ditetapkan Pak Menteri harus mendapatkan persetujuan Kepala ANRI. Selanjutnya sebelum masuk ke materi pemusnahan, karena kita juga harus memahami mengenai JRA, saya kira perlu juga Bapak Ibu sedikit mereview pemahaman Bapak Ibu mengenai JRA. JRA itu jadwal retensi arsip, ya. Sering kita menyebutnya JRA begitu untuk lebih memudahkan. Adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 1, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, 2, jenis arsipnya, 3, keterangan yang berisi rekomendasi tentang arsip itu dimusnahkan atau diserahkan, dipermanenkan. Di Undang-Undang dan di PP disebutkan ada 3 pilihan rekomendasinya itu. 1 musnah, 2 dinilai kembali, 3 permanen. Tapi kalau dalam ajuan JRA sekarang dinilai kembali itu tidak lagi diperkenankan karena dinilai kembali itu akan membuat kerepotan. Gitu. Jadi tinggal kita pilihannya 2 sebetulnya, musnah atau permanen. Karena pada saat kita memusnahkan atau menetapkan arsip itu menjadi statis, tetap akhirnya nanti ada kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai arsip, dan juga oleh tim pelaksana verifikasi di Arsip Nasional. Jadi dinilai kembali sebenarnya sudah tidak perlukan karena penilaian itu pasti dilakukan baik oleh tim penilai arsip maupun oleh tim verifikator yang dari ANRI ketika kita akan memusnahkan atau menyerahkan arsip statis. Jadi ini JRA ya. Nah, nanti di dalam kaitan dengan penyusutan, Bapak Ibu seringkali kita mendengar istilah unit pengolah. Unit pengolah atau sering juga disebut sebagai unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan pencipta arsip yang melaksanakan tugas dan fungsi keorganisasi. Biasanya kalau dengan sistem birokrasi pemerintahan sekarang, di mana level jabatan itu sekarang tugas pokok kegiatan fungsi itu ditetapkan di level JPT Pratama. Kepala pusat, kepala biro, direktur, begitu ya. Dan itu kemudian biasanya ditetapkan sebagai pimpinan unit pengolah, unit kearsip, unit kerja. Di masing-masing inilah yang mempunyai tanggung jawab sebagai pimpinan unit pengolah. Sebagai unit pengolah dalam hal ini adalah pencipta arsip di lingkungan unit pengolah itu ya. Tapi ada kemungkinan di beberapa level organisasi, misalnya unit pengolah itu bukan eselon 2 tapi eselon 3. Misalnya di badan-badan eselon 2 di bawah UPT misalnya atau balai bahkan misalnya eselon 4 gitu. Jadi dia diberikan otonomi untuk melaksanakan kegiatan. Inilah yang disebut sebagai unit kerja. Kalau unit kearsipan adalah unit yang berada di lingkungan organisasi bertugas sebagai pengelola arsip inaktif. Dan biasanya bukan hanya mengelola arsip inaktif, jadi tugasnya banyak nih. Dia sebagai pembina kearsipan di wilayah kerjanya, seperti tadi misalnya kalau unit kearsipan itu, unit kearsipan utama biasanya berada di lingkungan kesekretariatan, di kementerian itu ya. Kalau di Kementerian ATR BPN, misalnya Pak Sekjen begitu, atau
kepala sekretaris utamanya BPN misalnya sebagai penanggung jawab dari kegiatan unit kearsipan. Karena ATR BPN ini luas sampai kabupaten, kota, provinsi, ada kantah-kantah, maka kemudian unit kearsipan itu berjenjang. Unit kearsipan utamanya di Sekjen, Biro Umum, unit kearsipan 2-nya di masing-masing Direktorat Jenderal misalnya, unit kearsipan 3-nya di masing-masing, kalau kebetulan kantah ada di bawah misalnya dirjen tertentu, maka dia sebagai unit kearsipan 3. Karena unit kearsipan berarti dia punya tanggung jawab bukan hanya menyimpan arsip inaktif, tapi dia juga menjadi pembina kearsipan di masing-masing wilayah kerjanya. Jadi misalnya ada kantah Bandung, misalnya kantor pertanahan di Kota Bandung, para arsiparis atau para pengelola arsipnya belum tahu bagaimana cara memberkaskan arsip, ya tidak perlu datang ke Arsip Nasional langsung, hubungi dulu pembina kearsipan di Kantah Bandung, yaitu di lingkungan kesekretariatan di Kantah. Kalau tidak bisa baru ke provinsi, kalau tidak provinsi baru ke pusat begitu. Pusat nggak bisa baru ke ANRI. Jadi begitu jenjangnya. Unit kearsipan itu berarti unit yang diberi tanggung jawab mengelola arsip inaktif. Nanti juga unit kearsipan ini juga yang diberi kewenangan dalam rangka melakukan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Jadi ketika Bapak Ibu ada arsip yang akan dimusnahkan, bukan oleh Bapak Ibu, tapi dilakukan oleh teman-teman di unit kearsipan sebagai pelaksana kegiatan yang diberi kewenangan melakukan penyusutan, terutama pemusnahan dan penyerahan arsip statis. Di beberapa unit kearsipan, biasanya dibentuk sebuah ruang penyimpanan arsip yang sering kita sebut sebagai pusat arsip atau dengan kata lain record center begitu ya. Kalau di peraturan ANRI disebutnya peraturan ANRI nomor 9 2018 tentang pemeliharaan arsip, disebutnya adalah sentral arsip inaktif. Tapi lebih banyak orang menyebutnya dengan istilah turunan bahasa Inggrisnya record center supaya lebih kedengaran lebih gaya begitu ya. Nah ini Bapak Ibu 2 unit yang saya kira perlu dipahami. Apakah Bapak Ibu di unit kerja yang mengelola arsip aktif atau di unit kearsipan yang mengelola arsip inaktif. Pemahaman ini penting karena dalam kegiatan penyusutan arsip ada beberapa kegiatan yang melibatkan 2 pihak ini. Kegiatan penyusutan tadi sebelum kita membahas mengenai pemusnahan, saya kira pemahaman Bapak Ibu tentang pemindahan arsip inaktif. Jadi arsip yang nanti akan dimusnahkan itu adalah arsip yang sudah dipindahkan dari unit pengolah karena sudah selesai masa retensi aktifnya, kemudian dipindahkan ke unit kearsipan sebagai arsip inaktif. Kegiatan Bapak Ibu di pencipta arsip, pimpinan pencipta arsip melakukan kegiatan pembinaan. Jadi yang bertanggung jawab melakukan pembinaan aktif menjadi inaktif itu adalah pimpinan unit pengolah. Tadi siapa pimpinan unit pengolah? Kepala biro, kepala pusat, direktur, begitu ya, yang mengelola arsip substantif pekerjaannya masing-masing. Nah, nanti dalam kegiatan proses pemindahan itu ada kegiatan menyeleksi arsip inaktif mana, membuat daftarnya, melakukan penataan fisiknya di dalam box. Kalau sudah nanti terbuat daftar, nanti kita komunikasikan kepada unit kearsipan. Kami akan memindahkan arsip inaktif, misalnya terdiri dari 100 box, ada 10 box terdiri dari 100 berkas misalnya. Nanti dari daftar itu teman-teman di unit kearsipan, para arsiparisnya akan cek and recheck. Apakah betul box 1 itu terdiri dari 10 berkas? Apakah betul berkas nomor 1 itu terdiri dari 5 arsip? Jadi cek and recheck. Kalau oke semuanya baru melakukan kegiatan serah terima arsip. Serah terima arsip nanti akan dilakukan. Daftarnya seperti ini contohnya. Daftar arsip yang nanti ini daftar berkas ini yang dihasilkan tadi dari kegiatan pemberkasan. Pemberkasan Bapak Ibu setelah selesai pemberkasan menjadi aktif. Dan berkas inilah daftar berkas inilah yang kemudian Bapak Ibu akan menetapkan dari berkas arsip, daftar arsip ini mana yang akan dipindahkan, mana yang nanti, terutama kalau
di Bapak Ibu di unit pengolah kegiatannya hanya memindahkan arsip aktif. Jadi di dalam daftar arsip ini ada yang disebut sebagai daftar berkas. Ini misalnya contoh ini dalam gambar ini, dalam tahun anggaran ini misalnya Bapak Ibu mengelola ada 4 berkas. Ini contohnya kebetulan hanya dari Andri ya. Mohon maaf ini contohnya dari Andri. Berkas nomor 1 misalnya kegiatan pemilihan arsip Parislada, nomor 2 dan seterusnya. Dari berkas nomor 1 ini ada daftar isi berkasnya. Berkas nomor 1 tentang pemilihan arsip Parislada ternyata ada 3 surat di situ. 3 arsip. Gitu ya. Arsip nomor 1 tentang Nodin, ketiga ada surat perintah dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai daftar berkas dan daftar arsip aktif, dan daftar arsip aktif itu terdiri dari daftar bekas dan daftar isi berkas. Biasanya umumnya supaya tidak kerepotan, daftar berkas dan daftar isi berkas, ini daftar berkasnya, dan daftar isi berkas lebih teliti, ada uraian informasi dari per masing-masing surat, biasanya digabung jadi satu. Nah, dari daftar isi berkas inilah yang kemudian kita akan memperbandingkan antara daftar arsip ini, yang kita miliki daftar arsip ini, kemudian dikaitkan dengan retensi arsipnya. Retensi arsipnya contoh seperti ini. Tadi daftar arsip ini, kemudian kita sandingkan dengan jadwal retensi arsipnya. JRA-nya ini ada 3 ya, 3 kolom. Tadi JRA itu kan terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama jenis arsip. Jenis arsipnya ini sudah ada ketika kita membuat daftar arsip aktif. Kemudian dari jenis arsip itu kita tambahkan 3 kolom. Yang isinya kolom kedua itu adalah tentang retensi arsip. Retensinya dibagi 2, aktif dan inaktif. Dan keterangan nasib akhir dari arsip itu setelah dikelola oleh kita. Misalnya kalau di sini kumulatifnya 5 tahun nih. Setelah 5 tahun kapan selesainya arsip itu? Ya berarti setelah 5 tahun itu apa yang akan dilakukan? Dimusnahkan misalnya. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu berkaitan dengan tata cara penghitungan kapan arsip itu ditetapkan sebagai arsip aktif, menjadi inaktif, kemudian musnah. Itu nanti ada sistem cut off yang biasanya kita sering gunakan ya. Nah, cut off itu artinya kapan arsip itu mulai dihitung sebagai arsip aktif. Di dalam kehidupan kearsipan Indonesia biasanya, contoh yang ini berkas nomor 1. Berkas nomor 1 itu kan arsipnya paling muda tanggal 14 Maret, paling tua 22 Maret. Berarti tidak ada tercipta arsip lagi terhadap arsip kegiatan ini, berarti pada tanggal 22 Maret arsip itu kemudian diberkaskan. Setelah diberkaskan, maka dalam teori kearsipan pada bulan Maret itu sudah diberkaskan dan boleh kemudian dihitung sebagai arsip aktif. Tapi umumnya di Indonesia biasanya cara penghitungan mulai dihitungnya arsip aktif itu setelah selesai tahun anggaran. Jadi kalau misalnya ini selesai diberkasnya bulan Maret, di teori disebutkan kalau setelah diberkaskan mulai bulan Maret itu sudah dihitung sebagai aktif gitu, arsip aktif. Berarti dari Maret sampai Desember itu sudah dihitung sebagai 1 tahun. Jadi kalau aktifnya di sini 2 tahun, berarti ini tahun 19 sudah 1 tahun, tambah tahun 20 itu berarti sudah selesai masa aktifnya. Tahun 21 baru akan dipindahkan menjadi inaktif. Gitu. Tapi alternatif lain dan biasanya dilakukan oleh teman-teman di KL di seluruh Indonesia, biasanya penghitungan aktif itu dimulai setelah tahun anggaran berakhir. Ya, seperti contoh misalnya ini tahun anggarannya berakhir, kapan nih tahun berakhir berkas ini tahun anggarannya berakhir? Ya Desember 2019. Itu masih dianggap sebagai berkas kerja. Maka penghitungan arsip aktifnya itu dimulai dari Januari 2020. Begitu. Januari 2020 dan kemudian kita tetapkan sebagai arsip inaktif.
Jadi di sini ada, kalau yang hijau ini nanti dieksekusi oleh unit pengolah aktif inaktif itu, karena dia yang bertanggung jawab untuk memindahkan arsip aktif menjadi inaktif. Sedangkan yang merah ini nanti dieksekusi oleh unit kearsipan yang menetapkan nanti arsip itu kapan dimusnahkan, kapan diserahkan menjadi arsip statis. Ini peran masing-masing unit pengolah, unit kearsipan ini yang saya kira perlu dipahami betul, karena berarti kalau dalam gambar ini Bapak Ibu di unit pengolah sebetulnya kegiatan penyusutannya hanya satu, yaitu memindahkan aktif menjadi inaktif. Sedangkan di unit kearsipan tugasnya dua, memusnahkan dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Jadi setelah ini proses tindak lanjut ketika melakukan kegiatan pemindahan arsip aktif ke unit kearsipan, ini ada minimal ada 5 proses ya kegiatan. Membuat daftar arsip, menata fisik, berkoordinasi dengan unit kearsipan, akan memindahkan arsip inaktif, membuat berita acara, melaksanakan pemindahan, selesai. Nah, setelah arsip inaktif itu disimpan di unit kearsipan, baru kemudian kita akan melakukan kegiatan yang kita sebut pemeliharaan arsip inaktif. Kegiatan pemeliharaan arsip inaktif itu salah satu kegiatan ujungnya adalah melakukan penyusutan berupa kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip statis. Ini masih dalam rangka kegiatan. Ini Bapak Ibu bisa melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di penanggung jawab arsip aktif, menyusun arsip, melakukan seleksi ya, membuat daftar, membuat berita acara. Ini tanggung jawab unit pengolah, penanggung jawab arsip aktif. Ini pengelola unit kearsipan, penanggung jawab arsip inaktif. Nanti kalau arsipnya sudah oke, diverifikasi, ditandatangani berita acara, arsipnya nanti disimpan di depo arsip yang tadi kita sebut sebagai pusat arsip atau record center. Nah, itu kegiatan pemindahan, saya kira ini hanya sekilas saja untuk memberikan gambaran. Nah, setelah arsip dipindahkan, baru proses berikutnya dalam kegiatan penyusutan itu ada dua. Tapi yang paling utama kita akan bahas mengenai pemusnahan arsip ya, kewenangan unit kearsipan, pemusnahan arsip itu. Jadi pemusnahan arsip itu dapat dilakukan dengan beberapa prinsip pemusnahan. Pertama, harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedurnya di mana dilakukan tadi? Di PRK ANRI nomor 37 tahun 2016. Penyusutan arsip, terutama pemusnahan, menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Tadi berjenjang ya. Kita di mana nih pencipta arsipnya? Di unit pengolah kah? Di unit kearsipan? Unit kearsipannya unit kearsipan 1, 2, atau 3 buktinya. Ketiga, hanya dilakukan oleh unit kearsipan setelah memperoleh persetujuan pimpinan pencipta arsip dan kepala ANRI. Jadi nanti pelaksanaan pemusnahan arsip itu nanti ditetapkan oleh pimpinan Kementerian APTR BPN. Biasanya tadi didelegasikan kepada Sekjen. Nanti penetapan pemusnahan ditetapkan oleh Pak Sekjen, tentu setelah mendapatkan persetujuan kepala ANRI. Secara fisik, pemusnahan arsip dapat dilakukan di lingkungan unit kearsipan atau di tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab unit kearsipan pencipta arsip. Jadi bisa jadi misalnya untuk dipindahkan ke unit kearsipan karena jauh terlalu banyak begitu, boleh saja nanti dimusnahkannya di tempat di unit pengolah atau di unit kerja, tapi atas pengetahuan tetap sebagai prosesnya dilakukan oleh unit kearsipan. Pemusnahan arsip non-arsip seperti formulir kosong, amplop yang kosong, itu amplopnya artinya sudah tidak ada isinya. Biasanya kalau amplop kosong, amplop yang masih ada isinya kita sisihkan dulu isinya. Undangan dan publikasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing unit pengolah. Kemudian nanti prinsip yang terakhir adalah dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya. Nah, saya kira perlu dipahami berkaitan dengan kriteria arsip yang boleh dimusnahkan. Tadi sudah disampaikan sebetulnya. Pertama, arsip yang boleh dimusnahkan itu harus memenuhi 4 kriteria ini. 1, tidak memiliki nilai guna, baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder. Kedua, arsip itu ditetapkan di dalam JR-nya sebagai arsip yang dimusnahkan, gitu ya, di kolom keterangannya itu. Ketiga,
tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Artinya kalau hari ini kita membuat JRA dan tidak ada aturan, misalnya arsip jenis A itu tidak boleh dimusnahkan. Tapi siapa tahu pada 2 atau 3 tahun yang akan datang ada terjadi perubahan peraturan perundangan. Ternyata misalnya ada undang-undang yang menyatakan untuk arsip tentang A misalnya tidak boleh dimusnahkan. Ya, maka ini harus dibatalkan pemusnahannya. Dan terakhir, arsip yang boleh dimusnahkan itu adalah arsip yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum, suatu proses hukum. Misalnya contoh lah, pada bulan Desember besok, selesailah retensi arsip dari jenis arsip A. Akan dimusnahkan pada bulan Januari misalnya, setelah selesai masa retensinya. Tapi ternyata pada bulan Desember akhir misalnya, arsip yang akan dimusnahkan itu ada tersangkut paut untuk kebutuhan kegiatan proses hukum misalnya. Maka terhadap arsip itu, walaupun sudah boleh dimusnahkan karena ada tersangkut dengan proses hukum, tidak boleh dimusnahkan. Tadi sudah disampaikan, pemusnahan arsip ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara setelah mendapatkan satu pertimbangan tertulis panitia penilai arsip. Jadi sebelum kegiatan pembuatan daftar penetapan arsip yang mana yang akan dimusnahkan itu, pimpinan pencipta arsip menetapkan panitia penilai arsip. Panitia penilai arsip nanti akan membuat rangkaian atau pertimbangan tertulis yang nanti ini menjadi dasar bagi Kepala ANRI dalam memutuskan persetujuan terhadap arsip yang akan dimusnahkan. Kedua, pelaksanaan pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan lembaga negara. Jadi kalau ada unit kearsipan itu berjenjang, misalnya tadi ada unit kearsipan 1, 2, 3 begitu, yang melakukan penetapan itu setelah di penyerahan atau pengusulan arsip yang akan dimusnahkan itu ada unit kearsipan satunya, berjenjang gitu ya. Dalam proses yang Bapak Ibu nanti baca secara lengkap di PP 37, Perkap 37 2016 itu disebutkan bahwa proses pemusnahan arsip itu minimal ada 8 langkah. Pertama, pembentukan panitia penilai. Kedua, melakukan seleksi terhadap daftar yang ditetapkan, terhadap arsip yang akan ditetapkan sebagai arsip yang dimusnahkan. Nanti dari hasil seleksi itu dijabarkan, di entry di dalam daftar arsip usul musnah. Nanti daftar arsip usul musnah ini, karena tadi sudah dibentuk tim ini juga akan menentukan, menilai, dan nanti membuat rekomendasi terhadap arsip yang akan ditetapkan. Kemudian dibuatkan penetapan arsip yang dimusnahkan, diajukan kepada Kepala ANRI untuk mendapatkan persetujuan. Kalau sudah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI, nanti pimpinan lembaga, dalam ini Pak Menteri, seperti tadi misalnya didelegasikan ke Pak Sekjen, melakukan penetapan arsip yang dimusnahkan setelah melalui proses kegiatan ini. Nah, nanti pelaksanaan pemusnahan arsipnya. Pelaksanaan pemusnahan arsipnya nanti bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, tergantung dari media arsip yang dimusnahkan. Seperti itu tadi dimungkinkan, mungkin tidak di tempat unit kearsipan berada pemusnahannya, tapi misalnya dibawa ke suatu lokasi. Karena dalam kegiatan pemusnahan arsip, biasanya arsip yang dimusnahkan itu banyak sekali. Banyak sekali, bisa bertonton begitu, dan itu tidak mungkin misalnya pemusnahannya di-shredder oleh kita secara manual, tapi harus dilakukan oleh pabrik begitu, atau dilebur menjadi bubur kertas begitu. Jadi pemusnahannya di pabrik, setelah dilihat oke, lebur semuanya, baru tanda tangan berita acara. Jadi pemusnahannya nanti ada tergantung dari medianya. Kalau kertas ya mungkin dijadikan bubur kertas, dijadikan pulp. Tapi kalau media lain seperti media baru, ada video, ada film, ada kaset, ada CD misalnya. Atau apalagi dalam bentuk elektronik lain, misalnya pakai flash disk atau melalui external hard disk. Tentu tata cara pelaksanaan pemusnahannya berbeda dengan yang konvensional.
Nah, nanti tadi disebutkan mengenai panitia penilai. Saya kira panitia penilai seperti yang ditetapkan harusnya ditetapkan oleh pimpinan yang bertanggung jawab dalam kegiatan kearsipan. Ya, jadi misalnya ditetapkan oleh Pak Sekjen atau Kepala Biro serendah-rendahnya ya, yang bertanggung jawab sebagai pimpinan unit kearsipan. Nanti panitia penilai ini bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Biasanya tim penilai itu jumlahnya ganjil supaya ada ketetapan. Kalau genap kan kemungkinan 50-50-nya terjadi. Kalau 50-50 ya berarti tidak ada keputusan gitu. Jadi harus ganjil. Nah, jumlah ganjil itu terdiri dari satu, pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota, kedua, pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan. Jadi misalnya contoh, arsip yang dimusnahkan itu nanti berasal dari unit perencanaan. Nah, pimpinan unit perencanaan harus diajak untuk ikut. Atau unit kepegawaian pimpinan. Jadi kalau misalnya dari 3 unit, tiga-tiganya itu harus ikut di dalam anggota. Dan ketiga, ada unsur arsiparis. Tapi kalau arsiparis belum ada, berarti ada pengelola arsip yang sudah terbiasa mengelola arsip di tempat unit kearsipan itu sebagai anggota. Izin, Bapak. Ya, Bu. Mohon izin sekali, Bapak. Seru sekali sebenarnya, Sudah tapi kelebihan ya waktunya. sepertinya waktu kita terbatas, Baik, Bapak. oke. Mohon izin. Siap. Ya, siap. Jadi intinya dalam kegiatan pemusnahan itu yang penting adalah Bapak Ibu perlu menetapkan harus dilakukan secara prosedural ya. Prosedural itu tadi ada berita acara, ada daftar arsip yang dimusnahkan, dilakukan berdasarkan JRA. Itu yang paling utama ya. Dan saya kira kalau materi karena sudah disampaikan, Bapak Ibu nanti lebih banyak membaca lebih teliti dari Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 2016 tentang penyusutan arsip dan beberapa tambahan slide yang mungkin Bapak Ibu sudah dapat dari materi yang sekarang kita diskusikan. Ini banyak sekali pertanyaannya, Bu. Silakan, Bu. Siap, Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya. Bu, sebenarnya saya masih pengen dengar lagi nih, Pak. Tapi ternyata waktu kita terbatas, Bapak. Siap, Bu. Jadi kalau boleh kami simpulkan sedikit ya Bapak, arsip-arsip kami yang sudah banyak menumpuk ini sebenarnya bisa dimusnahkan, tapi dengan catatan harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, karena hal ini ada sanksi pidananya. Kalau lebih seperti itu Pak ya. Ya, betul. Mohon izin Bapak Ibu yang di ruang Zoom mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu kami persilahkan. Atau mungkin Mbak Tias, Bu Endah ingin menambahkan sesuatu. Saya ingin bertanya Mbak Ulan, boleh nggak? Siap Ibu, dengan senang hati Ibu. Sebenarnya ini bukan pertanyaan saya saja, Pak. Itu hasil dari beberapa kali kami melakukan pendampingan ke daerah, di mana seringkali beberapa satker itu menanyakan, Ibu seandainya nih pada saat pemusnahan arsip sih aman-aman aja ya, arsipnya tidak ada perkara. Tapi kemudian hari kalau seandainya ada perkara mengenai arsip yang telah kita musnahkan, gimana ya Bu? Nah Pak, mungkin kesempatan ini adalah bisa mendengarkan langsung dari Andri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari beberapa satker tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Baik, Bu Lucy, mewakili teman-teman, saya kira pertanyaannya banyak nih berkaitan dengan ini. Pertama berkaitan dengan arsip yang sudah dimusnahkan, kemudian diungkap lagi karena ada perkara atau proses persidangan begitu ya. Dan oleh karena itu perlu mungkin digarisbawahi tadi disampaikan sebagai sebuah kesimpulan bahwa kegiatan pelaksanaan pemusnahan arsip itu pertama harus prosedural. Prosedural itu pertama harus berdasarkan jadwal retensi arsip.
dilakukan, ada berita acara, ada daftar arsip, ada saksi-saksi dan lain-lain. Kedua, selain prosedural itu, kedua adalah yang paling utama harus memahami arsip yang dimusnahkan itu ada 4 kriteria tadi ya, yang boleh dimusnahkan. Tadi satu, selesai retensinya sebagai arsip aktif. Kedua, atau retensi arsip inaktif. Kedua, ditetapkan di dalam JRA-nya musnah. Ketiga, tidak ada sangkut paut proses hukum. Dan keempat adalah berkaitan dengan arsip itu tidak ada larangan. Nah, terhadap arsip ini yang saya kira perlu juga ditetapkan atau dipahami oleh Bapak Ibu bahwa arsip Petari BNPN itu terutama di arsip Kantah, kantor pertanahan, itu banyak arsip yang isinya sebenarnya arsip vital, arsip berkaitan dengan aset. Arsip dengan aset itu isi informasinya masuk dalam kelompok arsip vital. Jadi arsip yang masih kategori harus disimpan terus-menerus. Dan karena arsip itu masuk kategori sebagai arsip yang medianya media kertas, artinya original materialnya kertas, medianya konvensional. Jadi walaupun misalnya sudah dialih mediakan, didigitalisasi, arsip aslinya tetap harus dipertahankan. Karena hukum positif di Indonesia belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap arsip yang hasil dialih mediakan. Ini terbukti karena di beberapa kantor pertanahan yang sudah dialih mediakan, ada juga yang misalnya merasa bahwa itu sudah dialih mediakan, arsip aslinya dimusnahkan. Padahal kalau di dalam proses persidangan, seringkali itu para jaksa, para hakim, para polisi bertanya, arsip aslinya mana? Begitu ya. Arsip aslinya mana? Karena di dalam praktek kearsipan di kantor pertanahan yang sekarang ini, masih proses pengelolaan arsipnya secara konvensional. Buku tanah dan kelengkapannya itu masih dalam bentuk arsip konvensional. Jadi itu yang disebut sebagai original materialnya. Jadi ketika dialih mediakan, bukan berarti arsip itu aman untuk dimusnahkan. Karena sistem autentikasinya belum betul-betul dijadikan sebagai aspek yang dapat memberikan ketenangan batin bagi para pengelolanya. Kecuali kalau nanti misalnya ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa arsip hasil alih media dapat dinyatakan sebagai alat bukti sah. Walaupun di undang-undang kearsipan atau di undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, itu sudah dapat dijadikan sebagai dasar. Tapi nyatanya di dalam proses persidangan sekarang, para hakim, para jaksa yang juga mereka merasakan kerepotan dengan berkas persidangan, berkas perkara persidangan yang harus disimpan terus-menerus, tidak boleh ada pemusnahan. Dan itu barangkali yang terjadi itu karena kita melakukan kegiatan pemusnahan terhadap arsip, satu karena tidak prosedural, sehingga dipertanyakan. Misalnya nanti dulu sih suatu saat, oh ini arsip sudah 2 tahun, ikat aja, buang aja misalnya. Atau disimpan saja di tempat mana gitu, suatu saat hilang, ya itu yang kemudian dipertanyakan. Atau misalnya pemusnahannya dilakukan secara tidak berdasarkan aturan proses penyusutan yang tadi ditetapkan. Ada tim penilainya, ada pertimbangan tertulis dari tim penilai, belum ada persetujuan kepala ANRI, tidak didasarkan kepada JRA, misalnya begitu. Itu yang kemudian ditetapkan bahwa pemusnahan itu tidak dilakukan secara prosedural, dan itu tentu akan mengakibatkan kerepotan bagi kita. Begitu. Tapi kalau sudah dilakukan secara prosedural, tidak ada suatu kesalahan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan undang-undang gitu. Bapak Ibu melakukan pemusnahan arsip kalau sudah secara prosedural tadi, itu Bapak Ibu berarti sudah melakukan kegiatan berdasarkan undang-undang karena diatur di dalam undang-undang kearsipan. Jadi walaupun decline, Bapak Ibu bisa menetapkan ini arsipnya sudah dilakukan pemusnahan secara prosedural. Ini berita acaranya, ini daftar arsipnya, ini para saksinya, begitu ya.
Dan jangan lupa bahwa ketika kita memusnahkan arsip, ada 8 arsip tercipta itu yang dijadikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pemusnahan dilakukan secara prosedural. Ya, terima kasih Bapak. Berarti sebenarnya kita kalau sudah sesuai prosedur nggak boleh takut ya Pak ya dalam melakukan Iya, pemusnahan betul, Bu. arsip ya Pak ya. Karena kita sudah melakukannya sesuai dengan undang-undang gitu ya Pak. Iya, baik Bapak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Mbak Ulan, izin bertanya. Boleh Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Ikut meramaikan acara mabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam, Pak narasumber, Pak Yaya. Izin bertanya, jadi kalau di kami ini kebetulan kan ada beberapa kantor pertanahan yang terkena bencana ya Pak ya. Di Iya, Bu. antaranya mungkin tahun 2020 ada bencana banjir di Kanta Bekasi. Kemarin tahun 2021 kebakaran di Klaten dan disusul di tahun ini ya Bapak ya ada kebakaran di Brebes. Nah, itu sepertinya saya pernah mungkin mendengar ada kegiatan pemusnahan juga ya Pak ya. Tapi pemusnahannya khusus yang dilakukan karena ada dampak suatu bencana. Dan sepertinya tidak ada proseduralnya ya Pak ya. Apa boleh Pak kami diberikan pencerahan sedikit terkait dengan pemusnahan arsip karena bencana. Kebetulan peserta kita di siang hari ini teman-teman kantor pertanahan Pak, kita tidak pernah berharap kita mendapatkan ujian ya Pak ya Musibah. berupa bencana, musibah ya Pak ya. Nah ini mungkin biar teman-teman mengetahui bersama-sama nih ternyata ada pemusnahan yang tidak prosedural karena kasus tertentu ya Pak, mungkin force major ya Pak ya. Begitu Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau terjadi bencana memang kita perlu, kalau di dalam proses kearsipan, penyelamatan arsip itu kan dibagi ke dalam minimal tiga kelompok. Bencana kecil, bencana menengah, bencana besar. Bencana besar misalnya kebakaran misalnya. Bencana besar lain misalnya tsunami seperti di Aceh kemarin. HTR BPN Aceh terkena dampak akibat tsunami itu. Tapi blessing in disguise ketika terjadi tsunami itu kita punya pengalaman dan punya pengetahuan tambahan ya. Bagaimana kita melakukan pemulihan terhadap arsip yang terkena bencana karena air atau lumpur. Kalau kena air atau lumpur, saya kira Bapak Ibu jangan dulu langsung tiba-tiba membuang begitu ya. Tapi kita bisa melakukan upaya untuk recovery. Caranya teman-teman di lembaga kearsipan di daerah, kabupaten, kota, provinsi juga sudah diberikan pemahaman tentang itu. Jadi kantor-kantor pertanahan yang ada di kabupaten, kota, atau provinsi, kalau terjadi bencana, nanti boleh menghubungi atau berkoordinasi dengan teman-teman lembaga kearsipan di daerah wilayah kerjanya. Contoh misalnya kemarin ketika terjadi kebakaran di Klaten, di Brebes, teman-teman lembaga kearsipan provinsi dan bahkan kabupaten kota yang bersangkutan ikut serta membantu mengevakuasi, melakukan recovery begitu ya. Nah, yang repot itu kalau bencananya berupa kebakaran. Kalau kebanjiran, tertumpuk lumpur, itu insya Allah masih bisa di-recovery. Kalau kebakaran, itu saya kira dokumen yang terbakar itu sudah tidak dapat di-recovery karena jadinya abu kan. Dan oleh karena itu ada kegiatan yang dilakukan, kegiatan sebenarnya bukan pemusnahan ya, tapi melakukan pernyataan bahwa telah terjadi kebakaran, kemudian dilaporkan kepada polisi. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah melakukan alih medianya misalnya bentuk digitalnya kebetulan tersimpan terpisah dari kantor. Karena ini arsip vital, di Kantah itu kan arsip vital ini Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah menetapkan bagian program arsip vital dilakukan di masing-masing kantah. Misalnya program arsip vital yang paling banyak dilakukan itu adalah melakukan duplikasi dan pemencaran. Jadi satu arsip kalau dialih mediakan misalnya dalam bentuk digital, misalnya kopinya ada 2, misalnya disimpan di satu tempat atau di dalam on-site-nya masing-masing,
tapi ada juga yang di tempat lain begitu ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk penyelamatan. Nah, kalau ada arsip aslinya kebakar, ya kita bisa melakukan semacam pernyataan yang ditulis oleh atau ditandatangani oleh pimpinan dari kantor pertanahan itu bahwa telah terjadi kebakaran terhadap fisik arsip asli yang ada di kantah tertentu. Misalnya daftarnya adalah yang kemudian bisa juga untuk menggantinya itu arsip hasil alih media nanti diautentikasi sebagai pengganti dari arsip yang terkena bencana tadi. Begitu. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya, Pak. Baik, sami-sami Bu. Siap, terima kasih Bu Tias, Bu Kaba, Pak Yayan. Ternyata banyak juga ya proses-proses pemusnahan arsip di kantor pertanahan yang masih banyak ditanyakan. Mohon izin Bapak, ini ada yang chat pribadi Pak di Zoom. Ya, Mungkin yang nanya malu Pak. Saya izin Ya. membacakan pertanyaannya Pak Silakan. ya. Mohon izin bertanya, Bapak narasumber, kami dari kantor pertanahan ingin mengajukan pemusnahan arsip. Tapi arsipnya banyak sekali, Pak. Itu apakah harus saya scan dulu, Pak, sebelum dimusnahkan? Terima kasih. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Bapak. Baik, bahwa dalam rangka kegiatan pemusnahan arsip itu kan harus dilakukan secara prosedural. Artinya prosedural satu berdasarkan JRA, kedua ada berita acara, ketiga ada daftar arsip. Kalau arsipnya banyak tapi tidak ada daftarnya, berarti konsekuensinya adalah Bapak Ibu yang punya arsip itu minimal harus punya daftar dulu, diberkaskan dulu, minimal daftar gelondongan ya, minimal tentang daftar arsip yang isinya mungkin kelompok mungkin ya begitu. Dan kelompok itu barangkali dapat ditetapkan bukan sebagai arsip vital, bukan sebagai arsip yang masuk dalam kategori sebagai arsip statis. Misalnya contoh adalah yang paling banyak arsip tercipta di Kementerian Lembaga itu adalah arsip yang isi informasinya tentang keuangan. Misalnya begitu ya. Arsip tentang keuangan misalnya pembayaran gaji, pembayaran honor, pembayaran jasa, dan seterusnya. Sepanjang itu arsip yang tidak ada kaitannya dengan pembelian dari sebuah produk yang tersangkut paut dengan pembelian aset. Kalau pembelian aset kan nanti menjadi bukti dukung kepemilikan aset. Kalau yang bukan bukti dukung pemilikan aset, saya kira kalau arsipnya sudah lebih dari 10 tahun, karena arsip keuangan juga maksimal 10 tahun, sebetulnya bisa kita buatkan daftar sederhana, gelondongan saja. Misalnya SPM pembayaran gaji bulan Januari, SPM dan itu bisa dibuatkan, tidak perlu membuat daftar isi berkasnya, cukup berkas besarnya aja. Nah, dengan cara itu kita bisa mengetahui arsip apa saja yang dimusnahkan, karena nanti itu menjadi salah satu dasar dari kegiatan pemusnahan itu dilakukan secara prosedural. Tidak hanya ada berita acaranya saja, tapi harus juga ada daftar arsip yang dimusnahkan. Walaupun daftar arsip musnahnya tadi misalnya gelondongan begitu ya. Bisa jadi misalnya pemberkasan zaman dulu Bapak Ibu belum mengikuti pemberkasan saat ini. Misalnya pemberkasannya itu misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis arsipnya. Cuti begitu ya. Atau misalnya undangan-undangan begitu. Kumpulan undangan jadi satu. Apalagi misalnya sudah lebih dari 10 tahun, mending kita buatkan saja langsung daftar arsip tentang undangan rapat, undangan upacara, jadi satu aja. Nanti tinggal berapa jumlahnya, kurun waktunya, itu sudah cukup bisa memberikan bantuan untuk mempercepat penyusunan daftar arsipnya. Ya, terima kasih Pak Yayan atas jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab dengan baik ya Bapak Ibu.
Mohon izin Bapak, ternyata ada satu pertanyaan lagi di kolom Ya, chat Bu. Zoom. Terima kasih. Tapi mohon izin Bapak Ibu peserta Zoom, sepertinya ini kami jadikan pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dimasukkan pertanyaannya dalam slide yang sudah kami kirimkan linknya di kolom chat. Izin Bapak, pertanyaannya dari Mbak Putri Yuliana, ini dari bagian Biro Orpek kami Bapak. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Bapak, jika ada arsip yang masa retensinya sudah habis, tapi masih sangat dibutuhkan untuk pekerjaan, Bapak apakah boleh ditunda untuk waktu pemusnahannya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Bapak. Terima Baik. kasih. Arsip-arsip kepegawaian biasanya ada tersangkut dengan kegiatan personal file ya. Kalau itu arsipnya berkaitan dengan personal file, dan personal file itu biasanya mengikuti masa di mana dia mengabdi seorang pegawai. Jadi kalau memang mungkin dulu menetapkan retensinya kurang tepat begitu misalnya. Jadi karena arsipnya masih digunakan untuk kebutuhan proses kerja hari-hari, karena kaitannya misalnya dengan individu orang per orang itu, maka terhadap arsip itu boleh diperpanjang dan masuk di dalam kategori sebagai personal file, arsip personal gitu ya. Dan arsip personal itu kan akan berakhir, misalnya kalau di umumnya aktif 1 tahun setelah pensiun. Jadi selama ini sebelum pensiun dia tetap sebagai berkas kerja tuh, belum aktif, belum apa-apa. Jadi aktifnya itu setelah 1 tahun setelah pensiun. Jadi kalau misalnya saya pensiun tahun April 2024 misalnya, sampai 2024 arsip saya itu sebagai arsip personal masih sebagai berkas kerja, belum ditetapkan sebagai arsip aktif. Arsip aktifnya itu akan dimulai per Mei 2024 begitu, sampai nanti akhir tahun. Dan setelah itu baru nanti menjadi inaktif. Inaktifnya dihitung dari berapa tahun ketetapannya. Jadi boleh saja barangkali Bapak Ibu yang kalau arsipnya masih sering digunakan walaupun retensinya sudah habis, tapi mungkin tadi retensinya habis itu karena dulu mungkin menetapkannya kurang tepat begitu ya, menetapkan jenis arsipnya dan retensinya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Kami jadi tercerahkan kembali nih Pak. Semoga ini Mbak Putri sudah terjawab ya Mbak Putri pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya menemani kami dalam mabar episode 8 ini dengan materi yang sebenarnya sangat menarik. Nih pertanyaannya masih terus bermunculan Bapak. Tapi mohon izin karena waktunya terbatas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini akan kami alihkan ke slide. Kurang lebih seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu peserta Zoom kali ini, demikian paparan dari Pak Yayan Darian yang sangat memberikan wawasan, insight yang sangat bagus buat kami ya Bapak, terutama kami yang punya banyak arsip vital ini. Terima kasih Pak Yayan Darian, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Nanti suatu saat kami akan menghubungi Bapak kembali mungkin Pak ya, karena masih banyak sekali yang ingin kami komunikasikan dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berkenan dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sami-sami Ibu. Baik Bapak Ibu peserta Zoom, mohon izin nanti pertanyaannya akan dijawab di kolom chat atau di Slido. Kemudian kita lanjutkan. Sepertinya Bapak Ibu benar tadi kata Bu Kabak, biasanya pesertanya ada banyak. Betul ya, sekarang saya lihat di layar saya ada 455 peserta Zoom. Tapi karena sekarang materi sudah disampaikan, diskusi tanya jawab juga sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah kita menuju ke kuis. Nah, untuk menuju ke sana, Bapak Ibu sekalian pasti sebelumnya sudah pernah kenalan ya sama rekan-rekan kami yang di ruangan. Pertama sama Mbak Ana, kemudian Mbak Gusni, Mas Restu, Mbak Lulu, kemudian ada Mbak Yuni, Mbak Indira yang pernah bergabung juga ya. Dan saat ini kita hostnya ada Mas Restu. Halo Mas Restu, bisa muncul Mas Restu? Ya, terima kasih Mbak.
Kemudian saat ini kita mau masuk ke kuis. Kuisnya akan dipandu oleh Mbak Farida. Selamat pagi Mbak Farida. Boleh kenalan nggak nih sama Mbak Farida? Oke, Mas Restu boleh ya, Mas Restu sama Mbak Farida di spot dulu, biar kenalan. Aduh, iya Bu. Barusan Bu Kabak bisik-bisik nih Mas Restu masih jomblo. Ini pesanan dari Bu Kabak ya, Mas Restu ya. Kata Mbak Tias, tapi anaknya satu, anak kucing, tapi masih ya, Bapak Ibu. Oke, langsung saja ini Bapak Ibu udah kenalan ya sama Mbak Farida sama Mas Restu. Mbak Farida silahkan kami dibantu untuk kuis Kahoot ya Mbak Farida. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan untuk kuis Kahoot. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, untuk pin gamenya 556865. Mungkin Mbak Wulan agar diingatkan teman-teman menggunakan namanya ya, bukan nama lain ya Mbak Wulan ya. Atau nama samaran atau nama yang ada unsur saranya. Terima kasih. Siap Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Tias diingatkan. Silakan Bapak Ibu masuk ke link yang kami kirim di chat kahoot.id, kemudian menggunakan nama yang sesuai arahan Tias ya. Tidak mengandung sara, namanya nama-nama yang baik, biar kami bisa saling menyapa. Oke, sudah ada 34 ayat, terus bertambah ya. Pinnya 556865 ya Bapak Ibu ya. 556865. Pertanyaan di chat mungkin Mbak Des punya ya Mas jawab di pertanyaannya ya. Udah siap Bapak Ibu? Mbak Farida kayaknya masih ada yang masuk nih. Udah 117, yang masuk 118. Kita mulai. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Udah lumayan banyak ini pesertanya. Kita kirim ini. Pengertian dari penyusutan arsip adalah penilaian kembali arsip penyusutan arsip dari unit kearsipan ke orang pengolah dan unit pemusnahan arsip dan unit penciptaan. Nah, jawaban yang benar itu kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan pemindahan, pemusnahan, penyerahan ya Bapak Ibu. Kita next ya. Sama judi sama. Ya, selamat Ibu Ayu Inova. Yang kedua ada Zil, Jojo, Yaya, dan Dina. Pertanyaan selanjutnya.
Pedoman penyusutan arsip diatur dalam Nah, untuk jawabannya itu ada di Perka Andri nomor 37 tahun 2016 ya Bapak Ibu. Ibu Ayu Innova masih ada di urutan teratas ya. Kemudian disusul Ci, lalu ada Eskulkul, Riana, dan Wanda Riani. Kita pertanyaan selanjutnya ya. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang mempunyai kriteria sebagai berikut kecuali tidak memiliki suplai guna atau tidak berkaitan dengan penyelesaian kecuali yang tidak. Ya, benar. Intensitas penggunaannya tinggi ini termasuk masih dalam arsip aktif ya. Jadi kita lihat skornya. Urutan ke atas C, lalu disusul dengan Wanda Riani, Riana, dan Okta, lalu Eskulkul. Kita pertanyaan selanjutnya. Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip ya Bapak Ibu. Kalau untuk tata naskah dinas, JRA, dan klasifikasi itu bukan pedoman penyusutan arsip. Nah, untuk di posisi pertama ada Wanda Riani, Riana, Gusni, Okta, Faris Jordi. Kita next pertanyaan ya. Penyeleksian arsip inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom ya, yang benar itu di retensi aktif. Wah, banyak nih ya yang milih di retensi aktif. Kalau untuk penyeleksian arsip inaktif itu kita melihatnya retensi aktif ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk retensi inaktif ini untuk pemusnahan gitu. Nah, next selanjutnya. Ya, juara 3 itu ada Arif Dharma. Juara 2 itu ada Bagus Nugroho. Dan di posisi pertama itu Faris Jordi. Ya, pada Bapak Faris Jordi, Bapak Bagus Nugroho, dan Bapak Arif Dharma. Selamat benar. Terima kasih Mbak Farida sudah membantu kami ikut kuis. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join kuis. Siap, tapi saya penasaran nih. Yang mana ya yang namanya Bapak Faris siapa tadi ya? Bapak Faris Jordi. Mungkin ketiga pemenang bisa raise hand ya. Biar kita bisa kenalan ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya masih malu-malu ya. Itu terima kasih Bapak narasumber, berarti ilmunya terserap dengan baik. Tadi saya lihat nilainya tinggi-tinggi sekali ya. Baik, di sini saya lihat masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Baik, oke, sudah dijawab beberapa sama Mbak Tias. Nanti untuk chat-chat yang dikirim secara private akan kami alihkan ke slider ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Siap. Kemudian Bapak Ibu, sepertinya seluruh rangkaian kegiatan telah kita ikuti bersama-sama ya Bapak Ibu.
mulai dari awal sampai dengan akhir. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih rekan-rekan atas sumbangsinya sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi karena sertifikat akan diterbitkan berdasarkan absensi yang Bapak Ibu isi sesuai dengan nama yang Bapak Ibu isikan di link tersebut. Absensi akan ditutup pukul 12 WIB. Sebentar lagi akan ditutup ya Bapak Ibu. Setelah link ditutup kami tidak bisa menerbitkan sertifikat kembali karena sertifikat diterbitkan berdasarkan penomoran otomatis di e-office. Kurang lebih seperti itu. Mohon izin Bu Kabak, mungkin acaranya ditutup oleh Bu Kabak ya Bu ya. Ya, ini bersama saya supaya tidak bosan-bosan ketemu saya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang ikut pada hari ini. Memang kalau saya lihat pesertanya agak lebih berkurang ya. Padahal topik ini adalah topik yang paling sering dibahas di semua satker karena memang kami dari Biro Umum, terutama bagian tata naskah, sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang telah mengusulkan pemusnahan nasib. Seperti tadi, karena semakin banyak ruang yang sempit di kantor-kantor pertanahan terutama untuk memelihara arsip. Jadi kenapa dipelihara ya akhirnya? Kalau sudah bisa dimusnahkan, dimusnahkan saja. Tapi itu tadi sesuai dengan prosedur yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya jangan takut-takut melakukan usul musnah. Karena kalau kita sudah sesuai dengan prosedur, dalam arti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kita punya dasar yang kuat untuk untuk menangkis semua perkara-perkara yang timbul di kemudian hari. Saya kira itu saja sedikit dari saya, Mbak Bulan. Saya nantikan partisipasi yang lebih banyak ya Bapak Ibu, terutama minggu depan mabar kita akan hadir secara live di Hotel Grand Melia. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima undangan ya, terutama yang kasubag umum di Kanwil masing-masing. Jadi nantikan kehadiran mabar kita yang sangat heboh di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabak. Nanti kita ketemu ya Bapak Ibu insya Allah di mabar episode 9 langsung dari Hotel Grand Melia ya Bapak Ibu. Narasumbernya aduhai ya Mbak Ulan ya. Narasumbernya jangan luar ditanya biasa. lagi Mbak Tias, luar biasa. Dengan materi-materi yang insya Allah ini adalah materi yang paling sering kita temui. Seperti tadi yang Bu Kabak cerita ya. Izin Mbak Tias, Bu Endah ada yang mau ditambahkan? Cukup siap, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon dinyalakan kameranya biar kelihatan. Ya, siap. Biar kelihatan cantik-cantik dan ganteng-gantengnya nih Bapak Ibu. Biar kita saling kenal. Siapa tahu kita ketemu bisa saling sapa. Siap. Kemudian kita pakai pose salam arsip ya Bapak Ibu. Sepertinya kalau salam arsip aman ya Bapak Ibu. Tidak dilarang. Ya, seperti ini posenya membentuk huruf A. Siap, nanti kita dibantu sama Mas Restu selaku host. Siap, terima kasih. Baik, kita mulai dari layar pertama ya, Mas Restu ya. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, seperti ini. Dimulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Oke, siap. Mas Restu sudah memberi kode. Lanjut ke layar selanjutnya. 1, 2, 3. Siap. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Mohon izin Mas Restu, mungkin kita spotlight dulu Bu Kabak, Mbak Tias.
Kita spotlight dulu ya. Oke. Mana ya Bu Kabar? Bu Enda. Kemudian Pak Yayan. Izin Pak Yayan masih turut bergabung, boleh kita berfoto bersama Bapak? Oke, baik ya Bapak. Siap. Mas Restu mungkin kita bisa salam arsip yang terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kemudian sudah bersemangat sekali belajar arsip ya Bapak Ibu. Kami dari panitia terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti mabar episode 8 dengan sangat baik. Kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya apresiasi terhadap Bapak Ibu yang terus bersemangat belajar tentang kearsipan. Kami mohon maaf atas semua kesalahan yang terjadi, baik kami sengaja ataupun tidak sengaja. Sampai ketemu di episode 9 langsung dari Hotel Grand Melia Bapak Ibu, yang kata Bapak dia dengan yang lebih heboh lagi dengan narasumber yang luar biasa dan dengan materi-materi yang menarik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Akhir kata kami ucapkan selamat siang. Semoga apa yang kita bicarakan, kita obrolkan hari ini mendatangkan manfaat yang luar biasa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mas Rizal, mabar kali ini sepi soalnya lah dikejar target PTSL. Halo Mas Rizal, gerobokan. Semangat selalu. Semoga cepat selesai Pak ya. Kirain saya karena musim hujan, pada kehujanan. Izin lift Bapak Ibu. Makan nasi jadi Kayaknya